الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه من اتبع الهدى والتقى. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan yang sangat mulia, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dan semoga disertai dengan niat yang mulia pula, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas hidup kita, khususnya melaksanakan ibadah salat Jum'ah dalam kondisi kita semuanya sehat walafiat. Semoga kita termasuk digolongkan oleh Allah hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Sebagai rasa bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama untuk menjaga sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita hamba Allah yang bahagia, beruntung, sukses, selamat di dunia sampai di akhirat kelak nantinya. Jaminan Allah untuk orang-orang yang bertakwa di Al-Quran sangat banyak sekali. Di antaranya adalah di dalam surat At-Tolak, mulai ayat yang ketiga, keempat, dan yang kelima, Allah memberikan jaminan pahala
kepada orang-orang yang bertakwa. Salah satunya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi yang terbaik segala problem hidupnya dan diberikan rezeki yang melimpah yang tiada sangka-sangka datangnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan mudah segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Inilah salah satu jaminan Allah di Al-Quran yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam edisi kali ini saya khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Mukmin yang Mulia. Pada suatu ketika sahabat Abu Musa radhiyallahu an datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Musa bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul Islam afdal?" Islam yang bagaimanakah yang dikatakan paling utama? Orang Islam manakah yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Rawahu At-Tabrani wa Daruqutni. Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat Abi Musa tersebut dengan beliau menjawab, orang muslim yang dikatakan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya hadis tersebut adalah orang muslim yang paling utama adalah orang muslim yang di dalam hidupnya selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Orang muslim tersebut tidak merugikan orang lain. Orang muslim tersebut di dalam hidupnya selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tangannya tidak pernah dibuat untuk menyakiti orang lain. Tidak pernah untuk memukul orang lain dan lain sebagainya. Lisannya pun tidak berkata yang menyakitkan orang lain. Lisannya tidak digunakan untuk iri, dengki, menghardik orang lain dan lain sebagainya. Tetapi hidupnya digunakan untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada orang lain, kepada semua sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang muslim yang dikatakan mulia oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam hidupnya selalu menjaga lisan dan tangannya untuk tidak berbuat maksiat, untuk tidak melakukan kesalahan, untuk tidak melakukan menyakiti kepada orang lain. Di dalam satu contoh dikisahkan bahwa ada seorang yang berlumur dosa, hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah selalu mengampuni dosa-dosanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, gerangan apakah yang dilakukan oleh orang tersebut dosanya selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu malaikat Jibril pun menjawab, "Lahu sabiyun shaghir
fa idza dakhalau baitahu yastaqbilu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw yafrahu bihi fa idza farihas sabiyyu yakunu kaffaratan lidzunubi. Jawaban malaikat Jibril, wahai Rasulullah, dia mempunyai seorang anak kecil. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia selalu membawa bingkisan atau oleh-oleh untuk anaknya yang masih kecil ini. Tujuan orang tuanya tersebut adalah untuk membahagiakan, untuk menyenangkan anaknya yang masih kecil tersebut. Tibalah si bapak ini nyampai di sebuah rumah, lalu anak yang masih kecil tersebut menyambut kedatangan ayahnya dengan bahagia dan senang karena dia dibawakan sebuah oleh-oleh oleh ayahnya. Seketika itulah Allah mengampuni dosa bapak tersebut karena dia telah membahagiakan anaknya yang masih kecil tersebut. Itu adalah salah satu contoh kecil kita sebagai ayah menyenangkan anaknya yang masih kecil. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang hidup bersama masyarakat, hidup berkelompok, hidup bersama orang-orang lain. Kalau hidup kita selalu membahagiakan orang lain setiap langkah dan perbuatan kita, itulah fa insyaallah yang akan menyebabkan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah kita tekun, ibadah kita kepada Allah istiqomah, tetapi jangan lupakan ada ibadah yaitu hablum minannas, hubungan baik kepada manusia, harus kita menjadi orang yang baik pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah engkau telah mencintai aku dengan ibadah-ibadah yang telah aku lakukan? Dengan salatku ya Allah, apakah engkau sudah mencintai aku? Apakah engkau sudah senang dengan aku? Apakah engkau sudah ridho kepadaku?" Kata Nabi Musa bertanya kepada Allah. Perlu diketahui oleh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Musa adalah nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Dia mendapat julukan Kalimullah, manusia yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Tapi kita tidak perlu bagaimana Allah bercakap dengan Nabi Musa. Itu adalah urusan akidah yang tidak perlu disampaikan, yang tidak perlu kita tanya bagaimana dan bagaimana. Yang jelas di situ Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ibadah salatkukah ya Allah yang telah engkau cinta kepadaku?" Allah menjawab, "Tidak Nabi Musa, aku belum cukup mencintai kamu. Aku belum ridho kepadamu dengan ibadah salatmu. Karena ibadah salatmu itu adalah manfaat, keuntungannya adalah kembali kepada dirimu sendiri." Kemudian bertanya kedua kalinya Nabi Musa, "Apakah puasaku ya Allah?" "Tidak Nabi Musa, dengan puasamu keuntungan dan manfaatnya pun kembali kepada dirimu sendiri. Karena dengan berpuasa engkau bisa menahan hawa nafsumu. Dengan sholatmu engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar." Kemudian yang ketiga kalinya Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Apakah dengan zikirku ya Allah engkau bisa mencintai aku?" Sholat sudah tidak menjadikan kau cinta, puasa tidak menjadikan kau cinta kepadaku, zikirku apakah sudah termasuk menjadikan kau cinta kepadaku? Allah pun menjawab, "Belum dan tidak Nabi Musa, aku belum mencintai sepenuhnya kepada kamu. Karena zikirmu adalah manfaat dan keuntungannya pun kembali kepada dirimu sendiri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Zikirmu bisa menenangkan hatimu, kembali kepada dirimu, untung kembali kepada dirimu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bingung. Salat, puasa, zikirnya belum sepenuhnya menyenangkan Allah. Lalu Nabi Musa pun bersujud kepada Allah, menangis sejadi-jadinya. Lalu apa ya Allah?
Nabi Musa pun mohon kepada Allah untuk memberikan jawabannya. Lalu Allah menjawab, wahai Nabi Musa, ketahuilah, salatmu, zikirmu, puasamu itu belum sepenuhnya menjadikan aku senang kepadamu, dan seluruh manusia dan hambaku dengan istiqomah ibadah, istiqomah di dalam berpuasa, melaksanakan zikir dan lain sebagainya belum mencukup menyenangkan hatiku. Tapi harus ada satu hal, yaitu bersedekah, menyenangkan kepada sesama manusia. Dua hal ini harus bersama-sama, beriring-iringan di dalam kehidupanmu. Itulah yang akan menjadikan aku senang dan ridho kepadamu. Karena dengan engkau bersedekah, dengan engkau membagikan kebahagiaan kepada sesama, saudara-saudaramu, tetanggamu, masyarakatmu yang sedang membutuhkan bantuanmu, engkau membantu, engkau menyenangkan hatinya, engkau memberikan solusi, memberikan bantuan, kepedulian, tolong menolong, saling sayang menyayangi, saling peduli kepada sesama manusia. Itu adalah keuntungan dan manfaatnya kembali kepada dirimu dan kembali kepada saudara-saudaramu. Inilah yang akan menjadikan ridhonya Allah kepada Nabi Musa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang sangat baik dan mulia, di sisa hidup kita yang diberikan Allah kepada kita, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk baik hubungan kita kepada Allah, dan kita jaga baik hubungan kita kepada sesama manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-44 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sujudlah dan rukuklah dan sembahlah kalian, sembahlah Tuhan kalian. Yang kedua, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hal ini sekali lagi kami sampaikan. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi muslim, mukmin yang mulia, muslim yang utama di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan dicintai oleh sesama manusia. Fa insyaallah, mudah-mudahan hidup kita akan selamat, barokah, dan pada akhirnya kita menghadap kepada Allah dalam kondisi iman Islam, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar وأذن بخدر. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم وإياي من الصابر بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.